Kisah pilu kembali menimpa seorang prajurit TNI. Prada Hairul Muhammad Nail, anggota Batalion Yon Arhanud 4 AAY Goa, Sulawesi Selatan, tewas di tangan seniornya. Tubuhnya ditemukan terluka tak sadarkan diri di barak satuannya. Kasus ini kembali menyibak sisi kelam kehidupan di dalam barak, di mana kekerasan kerap terjadi atas nama pembinaan. Ibunda Prada Hairul tak mampu menopang tubuhnya saat mengantar jenazah putra tercinta ke tempat peristirahatan terakhir. Hatinya hancur, ia hanya mampu duduk bersimpuh sambil terus menangis di pusara sang anak. Keinginannya melihat Prada Hairul menjadi prajurit TNI yang membanggakan keluarga dan negara pupus seketika. Kabar kematian Prada Hairul diterima keluarga pada 11 Oktober 2025. Kematian yang memunculkan tanda tanya besar setelahnya. Keluarga curiga kematian Prada Hairul tidak wajar setelah ditemukan banyak luka lebam di tubuhnya. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa. Namun keluarga meminta jenazah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara karena merasa ada kejanggalan. Keluarga meminta keterbukaan TNI Angkatan Darat terkait penyebab kematian Prada Hairul. Keluarga mendesak kasus ini diusut tuntas agar jelas duduk perkaranya. Keluarga minta pelaku penganiaya Prada Hairul dihukum seberat-beratnya. Kami serahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib, yaitu pihak Pomdam, untuk betul-betul dalam penyelidikan ini dituntaskan sebaik-baiknya, dan kami harap sebaik-baiknya. Awalnya saudara Prada Hairul ditemukan tak sadarkan diri di kamar mandi barak satuannya. Ia kemudian ditangani klinik Barak Arhanud 4 AAY sebelum dirujuk ke RSUD Syekh Yusuf Goa. Sesampainya di RSUD Syekh Yusuf Goa, nyawa Prada Hairul tidak tertolong. Ia mengembuskan napas terakhir pada 11 Oktober 2025. Keluarga mendapat kabar Prada Hairul jatuh di kamar mandi. Keluarga sangat menantikan hasil otopsi Prada Hairul untuk mengetahui sebab kematiannya. Ketika mendapat kabar hasil otopsi sudah selesai, keluarga Prada Hairul mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk meminta penjelasan. Namun pihak rumah sakit menolak menjelaskan karena undang-undang mengatur hasil otopsi untuk kepentingan hukum tidak bisa dibuka untuk umum. Pihak rumah sakit bilang hasil otopsi telah diserahkan ke penyidik Pomdam. Bukan kami yang tidak mau memberikan penjelasan, ya tidak. Cuma memang secara undang-undang hasil visumnya itu, hasil otopsinya itu kami serahkan ke POM. Permintaan dari penyidik POM kami serahkan ke POM, begitu hasil penyidiknya. Keluarga Prada Hairul terus mencari keadilan. Keluarga mendatangi kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk meminta difasilitasi rapat dengar pendapat bersama TNI. Keluarga juga meminta DPRD mengawal proses hukum agar transparan tanpa ada intimidasi. Mohon kiranya segera secepatnya diadakan RDPR, dalam hal ini rapat dengar pendapat dengan institusi TNI. Masalah ini berjalan mulus, transparansi, tidak ada tekanan-tekanan dari pihak lain pun, baik dari atasan manapun. Kita minta itu betul-betul pelaksananya adil. Buntut dari kasus kematian Prada Hairul akibat dianiaya seniornya, Komandan Batalion Arhanud 4 AAY, Letkol Arhanud Andika, dicopot dari jabatannya. Batalion Arhanud 4 AAY merupakan kesatuan Prada Hairul bertugas. Kapendam 14 Hasanuddin, Kolonel Kavaleri Budi Wirman menegaskan TNI AD tidak menoleransi kekerasan. Dalam hal ini pimpinan kita
bersikap tegas, tidak akan mentolerir lagi kejadian-kejadian seperti ini. Salah satu contoh nyatanya yaitu Danyon Arhanud sudah dicopot. Satu persatu proses hukum berjalan. Pomda 14 Hasanuddin menetapkan 3 anggota TNI yang diperiksa sebagai saksi atas meninggalnya Prada Hairul. Ketiganya berinisial AG, Prada WE, dan Prada FL. Pihak Pomda masih mendalami peran ketiga tersangka dan melengkapi barang bukti. 3 orang yang kemarin masih saksi sekarang sudah naik statusnya menjadi tersangka. Sekarang masih didalami oleh Pomdam sambil melengkapi bukti-bukti. Hari yang ditunggu-tunggu keluarga akhirnya tiba. Pada 18 November, rekonstruksi kasus penganiayaan yang merenggut nyawa Prada Hairul digelar di Batalion Arhanud 4 AAY. Ketiga tersangka memperagakan adegan demi adegan penganiayaan terhadap Prada Hairul dengan disaksikan keluarga korban. Ledakan emosi Bunda almarhum Prada Hairul pecah usai digelar rekonstruksi. Darmawati tak terima dengan hasil rekonstruksi dan proses hukum yang dinilai penuh kejanggalan. Darmawati mengamuk histeris. Ia mengejar 3 tersangka saat dibawa ke mobil tahanan. Ia juga sempat mengadang kendaraan tersebut. Sejumlah anggota TNI berusaha menenangkan Ibunda Prada Hairul, namun ia terus meronta, meluapkan emosi yang selama ini tertahan. Sementara ketiga tersangka dibawa ke Denpom Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dia itu anak baik sekali sama saya, sama keluarga-keluarganya, tidak bilang dari saya sama ayahnya juga dia baik semua, dari teman-temannya, karena dia itu astagfirullah banyak sekali, lebih berat sekali kurasa itu Hairul meninggal seperti itu. Saya tidak terima kalau misalnya ini pelaku dihukum tidak sesuai dengan yang saya pikirkan, saya harapkan. Segala bentuk kekerasan tak boleh diberi ruang. Proses hukum harus berjalan transparan dan keadilan bagi Prada Hairul harus ditegakkan agar tak menambah daftar panjang prajurit TNI yang nyawanya melayang sia-sia di tangan sesama prajurit.